Assalamualaikum, hai semuanya, aku Rara. Di video kali ini aku bakalan sharing pengalaman aku tentang sunatan bayi. Video ini dibuat karena teman-teman aku banyak yang DM di Instagram nanyain soal sunatan bayi aku. Soal sunatan ini itu kan tergantung dari orang tua masing-masing ya. Nah, kalau aku sama suami sejak tahu jenis kelamin anak kita ini laki-laki, kita mulai diskusi untuk kapan nih baiknya nyunatin bayi kita. Kita ini sepakat buat nyunatin bayi kita ini sebelum dia makin aktif. Pertama, sunat itu kan wajib. Yang kedua, dari segi medis itu lebih cepat, lebih baik. Karena kalau misalkan dibiarin lebih lama gitu ya, bisa timbul fimosis. Yang ketiga, dari segi perawatan itu relatif lebih mudah dan sembuhnya juga jauh lebih cepat. Yang terakhir, kalau misalkan masih bayi itu minim sama trauma. Anak aku disunat pas dia masih umur 4 bulan. Karena aku tinggal di Bandung, tadinya aku nih mau nyunatin anak aku di klinik Mutiara Ciputra. Cuman pas mau nyunatin itu tuh lagi pandemi dan aku sama suami memutuskan untuk kayaknya mendingan cari yang lebih deket aja dari rumah dan yang gak terlalu rame gitu tempatnya. Akhirnya aku pilih di klinik vaksinasi Sariwangi. Jadi metode yang aku pilih buat nyunatin anak aku itu pakai smart clamp. Sebelumnya aku tentu cari tahu dulu, tanya-tanya dulu, dan menurut aku ini cocok di anak aku. Jadi smart clamp ini pakai tabung yang kayak gini bentuknya. Si tabungnya ini dipakein di bagian kelamin anak kita dan dipasang itu sekitar 5-7 hari. Menurut aku ya, metode smart clamp ini itu jauh lebih cepat soal prosesnya dan penyembuhannya jauh lebih cepat. Jadi pas siang-siangnya nih anak aku jam 11-an disunat, sorenya tuh dia udah bisa mandi dan beraktivitas seperti biasa lagi. Dia bisa guling-guling lagi gitu. Walaupun tetap ya masih harus diawasi. Jadi pas aku lihat cara nyunatin pakai metode ini, dia itu minim pendarahan, minim banget, dan gak ada proses penjahitan. Anak aku juga nangisnya tuh cuma sebentar banget, cuma pas awal-awal aja sebelum dia dibius. Jadi kalau misalkan udah 5 atau 7 hari setelah kita konsul ke dokter gitu ya, kita tuh bakalan, kita sendiri tuh bisa nyabut si penjepitnya itu dan tabungnya dibiarkan menempel. Nanti si tabungnya itu akan lepas dengan sendirinya. Yang perlu diperhatikan sebelum kita milih metode smart clamp ini, yang pertama kita mesti konsultasi dulu sama dokternya. Kira-kira ini tuh cocok gak ya sama di anak kita? Karena di beberapa kasus di teman-teman aku tuh anaknya punya fimosis, jadi dia tidak bisa menggunakan metode smart clamp ini. Nah yang kedua, anak kita tuh dicek dulu siap atau enggak. Kalau masih bayi mungkin masih bisa-bisa aja ya, tapi kalau misalkan sudah beranjak dewasa, sudah besar gitu, dicek dulu dianya sudah siap atau sudah mau atau belum. Yang ketiga, budget kita tuh sesuai atau enggak. Keempat, orang tuanya itu jangan males untuk perawatan pasca disunat biar enggak menimbulkan infeksi ataupun bakteri di kemudian hari. Kelima tuh jangan panik ya kalau misalkan kedepannya bakalan ada bengkak-bengkak di area kelamin anak kita. Jadi itu tuh proses yang wajar. Hanya kita tuh tinggal telaten aja dan teliti, harus menjaga kebersihan kelamin anak kita itu. Nah aku ini nyunatin anak aku ini di tahun 2021. Pada saat itu biayanya masih 1.100.000 udah semuanya, obat, konsul, segala macem. Cuman yang belum itu kayak celana dalam untuk anak disunat, nah itu belum. Cuma itu harganya murah kok, kayak di bawah 30.000. Nah segitu dulu sharing dari aku. Semoga buat para ibu-ibu, bunda-bunda yang anaknya mau disunat pakai metode smart clamp ini bisa tercerahkan ya. Dan semoga metode ini juga cocok buat di anak para bunda dan ibu-ibu. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum.